Siap-siap, terima kasih. Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango, Yankee Charlie Zero Zero Juliet Alpha. Oke, kita coba awal kembali ya. Ini jadi gini, semisal nih, semisal kalau misalkan dari iPad itu dia cuman butuh internet untuk berkoneksi sama radio radio MK2 tadi ya, ICOM 7300 MK2. Nah, itu ke ke software yang ada di radio sama software yang ada di iPad itu sinkronnya selain selain internet bisa pakai Bluetooth atau jaringan WiFi begitu. Atau ada alternatif lain yang bisa digunakan. Eka, YB1, GPT, YC0, SJA ganti-ganti. Yankee cari Zero, Sierra Juliet Alpha, Yankee Bravo One cari Papa Tango. Ya Om, jadi sekarang ini saya CSO dengan Om Fayas itu melalui remote. Ini saya sekarang mempergunakan iPad generasi 10. Ini di iPad ini saya menginstal namanya SDR Control for ICOM. Itu ada di App Store-nya Apple tuh ada. Jadi dia ada untuk buat Mac, ada untuk buat iPad, ada untuk buat iPhone. Tapi saya nggak pakai yang di iPhone karena kecil, jadi lihatnya nggak enak. Enakan pakai buat di iPad. Untuk di iPad dan di Mac itu bisa di-download di App Store-nya. Nah, dari si software SDR Control for ICOM ini yang untuk di App Store atau untuk Salam di kenal juga. komunitasnya Apple, Nenwis itu itu Papa saya Delta hanya Tango. memasukkan settingan-settingan yang sudah saya setting di ICOM IC7300 MK2. Di MK2-nya dia nggak ada software, dia cuma settingan-settingan di menu-menu biasa aja. Dan koneksi yang dipergunakan adalah koneksi internet yang dipergunakan. Kenapa saya memilih 7300 MK2? Karena dia ada port RJ45, jadi dia bisa direct LAN. Jadi kita direct colokan kabelan RJ45 langsung ke router atau langsung ke, kalau di saya ini saya langsung ke Starlink ya. Saya langsung konekin ke wifi-nya ke routernya Starlink. Dan memang ini yang saya butuhkan di IC7300 MK2. Dia adalah port direct LAN. Kalau pakai WiFi adalah kekurangan yang dari project saya sebelumnya yang remote station yang satu lagi itu dia karena pakai WiFi Terima dan kasih. tidak direct LAN. Terima kasih. Network latency-nya parah sekali Om, parah sekali. Jadi memang benar-benar untuk remote itu bagusnya ya direct pakai LAN, pakai RJ45. Nah, dan di ICOM-nya hanya setting-setting itu aja. IP kita masukkan, terus di baud rate-nya di berapa, usernya dan passwordnya gitu. Om Fayas, Yankee Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, Yankee Bravo One, dari Papa Tango. Ganti-ganti. Roger, Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango, Yankee Charlie Zero Zero Juliet Alpha. Sebentar, saya menyapa rekan-rekan yang dari Malaysia ikutan join di room live TikTok ini. Terima kasih Nine Whiskey itu Papa Delta Tango dan Om Ali Azari. Mohon disampaikan rekan-rekan di Malaysia, kita lagi bincang-bincang nih, lagi bincang-bincang begitu Om. Uh, Om Eko nih, jadi sebenarnya timbul pertanyaan yang banyak sekali nih dari saya. Nah, untuk perpindahan band, apakah itu yang ngatur di ICOM-nya atau tetap ikutan yang ada di software yang ada di iPad? Karena kan kadang-kadang kan kalau misalkan kita pindah band kan masih mengandalkan ya, kalau misalkan saya sendiri kan masih mengandalkan manual ya, pindah band copotin antena terus baru pasang lagi. Nah, ini solusi yang ditawarkan ICOM MK2 sama aplikasi SDR tadi itu apa itu Om Eko? Boleh dijelaskan?
Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango, Yankee Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, over. Roger, Roger. Yankee Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango. Kalau untuk perpindahan band frekuensi, sama aja, tidak ada pengaruh dan tidak perlu disetting-setting. Kalau dirubah band frekuensi 15 meter, terus kita sesuai ke 20 meter, kita robah di iPad, di radio sudah pasti berubah. Yang jadi yang perlu diperhatikan adalah antena. Untuk antena kita. Untuk antena kan kita kebanyakan atau umumnya itu kan pakai antena mono gitu kan. Jadi kayak misalkan 20 meter kita ada satu antena, 15 meter kita ada satu antena, 10 meter kita ada satu antena, 41, 81. Jadi kita punya 5 antena. 5 antena itu saya tidak perlu switching atau lari ke ruang radio di mana fisiknya antena switching itu berada. Nah, karena saya dari antena 5 antena turun ke ruang radio atau ke handset saya itu melalui satu alat namanya uh, remote control switch antena. Remote control switch antena. Remote control switch antena itu saya memesan dengan Om Kapten Iwan. Itu Yankee Bravo One Delta X-ray YB1DX. Nah, melalui alat yang dibuatkan oleh Om Iwan itu, dia sistem kerjanya adalah dia mengandalkan yang namanya band voltage-nya ICOM. ICOM itu dia membaca frekuensi 10 meter band, dia sekian arusnya. 15 sekian arusnya, 40 sekian arusnya. Nah, di alat itu dia bisa membaca, oh ini ada arus segini, berarti aku harus switching ke antena nomor 1. Nah, pada saat kita pindah band frekuensi di perangkat atau di radio atau di iPad, si remote itu dia akan juga membaca atau mendeteksi adanya perubahan arus daya. Nah, dia akan menyesuaikan dengan arus daya yang sudah ditetapkan oleh si remote control itu. Jadi remote control antena switch itu berbeda Om Fayaz. Jadi tidak di-include di software yang SDR Control for ICOM ini gitu Om Fayaz. Yankee Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango, back to you. Roger. Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango, Yankee Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha. Wah, sebenarnya ini teknologi menarik ya. Apalagi orang awam seperti saya begitu kan. Ya, saya menganggap diri saya sebagai orang awam dalam amati radio kalau dalam teknologi hal-hal yang baru gini. Apalagi kalau misalkan tentang perpindahan jalur antena, itu kan selama ini yang kita tahu dari ICOM-nya itu sudah tahu untuk band katakanlah 10 meter, ini keluarnya nanti berapa volt band voltage-nya, terus habis itu nanti 15 meter berapa volt gitu. Nah itu sudah dibuatkan alat dari Om Kapten Iwan YB1DX gitu kan. Nah, beliaunya memang saya akui memang pandai sekali. Sempat dalam perjalanan saya juga sempat belajar, tapi sampai sekarang saya masih belum bisa prakteknya. Begitu, Meko. Tapi ya untuk mengetahui hal-hal yang kayak gini sih kayaknya memang cakep lah untuk dibagikan ke teman-teman yang lain karena kan bermanfaat sekali bagi saya ya, mungkin juga bagi teman-teman yang lain gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan nih. Uh, Bagaimana si ICOM-nya itu bisa paham, bisa apa ya, bisa sinkron sama remote SDR control-nya itu uh, tanpa tanpa kita harus manual copot kabel, copot antena satu ini dengan yang satu ini. Uh, itu apakah emang sudah termasuk di dalam software yang di iPad-nya atau dia sudah jadi satu sama yang Om Eko yang tadi bilang itu?
Kalau aku sih masih beranggapan kayaknya masih ada dua software sih. Software yang dari switch antena sama software yang antara sinkron dengan iPad dengan radio MK2-nya, ICOM MK2 itu. Nah, boleh dijelaskan begitu Om Eko? Why Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango, Yankee Charlie Zero, Juliet Alpha, back to you. Yankee Charlie Zero, Sierra Delta Alpha, Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango. Ya Om Fayas, nggak ada Om, nggak ada untuk softwarenya ya bawaan software ya hanya jadi sebenarnya software ini SDR Control for ICOM ini ya basicnya atau memang kegunaannya hanya untuk mengendalikan si radio aja, untuk mengendalikan si radio aja. Dia tidak mengendalikan antena kita. Dia tidak mengendalikan antena kita. Jadi pure hanya untuk meremote radio. Meremote radio. Jadi kita bisa mempergunakan radionya ini untuk kita bisa TSO dimanapun kita berada. Jadi kalau sekarang ini kondisinya adalah saya iPad dan saya ada di ruang keluarga di lantai 2. Sedangkan radio saya fisiknya itu sekarang sedang ada di handset saya. Yang jaraknya sekitar, kalau sekarang ini sekitar 11 meter lah. 11 meter dari tempat saya. Gitu. Untuk iPad saya pakai koneksi WiFi. iPad saya pakai WiFi, tapi kalau untuk si radionya, dia di sana itu dia radio itu karena MK2 itu ada LAN port atau ada port untuk connect langsung RJ45 ke router. Nah, dia di situ. Nah, kalau untuk perpindahan antena itu melalui alat yang berbeda. Bahkan dan itu tidak mempergunakan software kalau untuk remote switch antena karena hanya fisiknya aja, jadi hardware aja dia. Dan dia membaca voltase dari band yang dikeluarkan oleh radio. Jadi, yang saya pakai software adalah untuk remote rotator. Remote rotator itu kebetulan yang buat adalah si pembuat SDR Control for ICOM ini. Orari. Jadi saya kenal beliau ini udah sekitar 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu pada saat proyek saya untuk membuat remote TX memakai ICOM IC 7200. Nah, itu diskusi-diskusi akhirnya beliau membantu untuk membuatkan sebuah software dan hardware kecil untuk mengontrol rotator saya dari manapun saya ada. Itu jadi bahkan di software yang saya pergunakan di laptop itu sudah berikut azimutnya. Jadi pada saat azimut itu saya arahkan ke 30 derajat, otomatis rotator di rumah itu dia juga mengikuti, dia akan direct ke 30 derajat. Pada saat saya arahkan software di laptop saya ke arah 300 atau 330 derajat, yang itu adalah Eropa, rotator saya akan juga bergerak sendiri. Nah, itu pakai software juga. Cuman kelemahannya adalah software itu hanya mau mengenali rotator buatannya yaitu. Saya sekarang pakai rotator pakai yaitu 800 Delta X-ray Alpha. Itu Om Fayas. Yankee Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango. Over. Roger, Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango, Yankee Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha. Oh, spesifik berarti ya. Dia cuma baca punyanya Yesu ya. Oke, sudah paham nih. Nah, ini ada yang nanya nih. Tapi saya kembalikan lagi nih ke Om Eko nih. Kalau misalkan nggak mau jawab ya nggak usah. Tapi kalau misalkan mau dijawab ya silahkan gitu. Ini pertanyaan dari Arek Beratang Gede, begitu Om.
habis berapa totalnya itu Om, dia nanya di komentar. Jadi kalau misalkan nggak perlu dijawab nggak usah Om, tapi kalau perlu dijawab ya monggo silakan. Cuman karena ini kan temanya adalah belajar ya, belajar ham radio. Jadi bukan sesekali tentang masalah harga dulu. Kita belajar-belajar yang ada aja. Oke, selanjutnya yang dari saya sendiri begini Om. Saya itu kan kadang-kadang kalau misalkan belajar-belajar yang teknologi kayak gini itu kan masih masih ya masih kesulitan dengan sumber-sumber yang akan saya pelajari gitu kan. Nah, kalau menurut Omega ini sebagai pemula, katakanlah saya sebagai pemula, saya harus belajarnya lewat mana dulu nih Om? Apakah saya harus punya alat dulu atau nggak perlu punya alat tapi setidaknya saya bisa tahu karena nantinya kan kalau misalkan dalam obrolan tongkrongan gitu kan kadang-kadang juga kata teman-teman bisa ini loh ada info ini nah itu sebagai bekalnya kan saya juga dapat gitu kan. Nah, apakah saya harus belajarnya itu di mana begitu Om Eko? Eh, Kalau misalkan ada link boleh dijelaskan. Kalau misalkan harus ke tempatnya Om Eko boleh disampaikan. Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango, Yankee Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha. Back to you. Yankee Charlie Zero Sierra Juliet Alpha, Yankee Bravo One Charlie Papa Tango. Ya, kalau belajar ini juga saya belajar sendiri, Om. Belajar sendiri. Jadi yang penting itu kan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu, kok ini bisa, kok ini bisa, kok dia bisa, saya harus bisa. Kok dia bisa, kok saya masih belum sukses. Berarti ada something wrong, gitu. Nah, jadi awalnya saya tertarik dengan GSO melalui remote. Nah, GSO melalui remote itu awalnya adalah ketidakmampuan saya untuk mempunyai flex radio. Flex radio itu kan harganya udah seharga mobil. Ya, flex radio itu nah terus saya akhirnya berpikir ini pasti ada solusi gitu kan. Pasti ada solusi ya, itulah. Akhirnya saya berpikir dan itu akhirnya termulailah atau dimulailah proyek saya yang pertama yaitu Remote TX. Remote TX itu saya kolaborasi dengan amatir Amerika, Alpha Kilo 7 Mike Wallace, namanya Marcus juga. Itu, nah itu hanya jadi basicnya adalah gimana cara radio yang kita punya ini bisa terkoneksi ke internet. Karena setelah radio kita ini terkoneksi ke internet, kita pasti bisa panggil dia. Pasti bisa panggil. Aduh, nah sorry batuk. Jadi basicnya adalah basicnya hanya seperti itu aja yang ada di pemikiran awam saya gitu kan. Kalau radio sudah bisa connect ke internet, itu pasti kita bisa akses lewat manapun juga, melalui media apapun juga, melalui internet. Nah, waktu itu awal-awal itu banyak eksperimennya lah. Jadi ya Om Payas tahu sendiri saya tidak bisa nyolder kalau karena tangan saya tremor gitu kan, tidak ngerti elektronik gitu kan. Yang saya punya hanya ilmu saya di networking dan to internet. Nah, saya coba diskusi sama teman-teman yang amatir Amerika. Nah, dia bilang, oke lah, lu ini saya bikinkan skemanya, lu urus sendiri. Nah, udah tuh, akhirnya saya dapat skema, saya minta tolong teman untuk rakitkan. Nah, akhirnya terjadilah itu. Jadi remote saya pertama itu adalah yang ada di charger saya. Itu IC 7200. Itu saya buat
sukses untuk remote. Tapi kendalanya adalah karena itu tidak direct LAN atau tidak terkoneksi langsung ke internet, hanya melalui WiFi, itu saya ada problem di network latency atau pingnya lah, kalau orang-orang biasa bilangnya ping. Itu network latency. Network latency itu semakin kecil semakin bagus. Nah, network latency yang saya pakai dari koneksi rumah itu hampir sekitar ribuan, ratusan lah bisa saya cek gitu kan. Padahal yang dibutuhkan adalah latency di bawah 100. Nah itu sampai sekarang masih saya pakai yang ICOM IC7200 untuk remote itu masih saya pakai. Tapi saya yang nggak puas gitu, nggak puas. Nah terus akhirnya tercetuslah pemikiran, ini kalau radionya bisa direct atau ada colokan LAN yang langsung ke internet, kayaknya bisa lebih oke gitu kan. Nah searching yang ada direct LAN itu hanya radio-radio baru gitu loh, kayak IC705, IC760, itu 9700 gitu kan. Nah itu saya udah nggak ini. Nah pada saat keluarlah yang 7300 MK2 ini loh, kok saya bilang, ini keren ini gitu kan. Radio murah meriah, tapi dengan fitur yang dimiliki oleh 7610 atau dimiliki oleh 7760 atau dimiliki 705, yang mana adalah jack atau colokan untuk ke LAN gitu. Nah kalau tadi pertanyaan dari Uang Beratang, Uang apa ya? Oke, Jawa Timur ya. Nah itu ya kalau soal biaya, nggak ada biaya mahal sih ya gitu kan. Ya yang penting radionya ya masih harus mumpuni untuk remote operation. Nah, dan kalau saya bilang worth it lah, dibanding saya harus beli flex radio yang harganya puluhan juta bahkan ratusan juta. Nggak worth it kalau saya bilang gitu kan. Nah kalau untuk koneksi yang untuk dipakai atau dibawa-bawa atau ditenteng-tenteng, itu kalau untuk gadget ya ternyata hanya untuk si iPad ya, iPad di Apple iPad. Nah kalau untuk Android belum nemu. Kalau untuk Android, kalau untuk Windows, Windows bisa. Windows bisa. Saya udah coba itu pakai software namanya Win for ICOM Suite. Ya, tulisannya Win 4 ICOM Suite itu nyambung. Win for ICOM Suite. Nah itu bisa dia connect ke 7300 dengan fasilitas yang sama kayak yang sekarang saya pakai. Gitu. Kalau jadi kembali menjawab pertanyaan tadi ya, kalau untuk harga atau cost yang sudah dikeluarkan ya so aja lah Om Payas, dibikin semurah mungkin gitu Om Payas. Yang cari Zero Sierra Juliet Alpha, yang kita wawancari Papa Tenggo. Back to you. Jerajar yang berapa wan Charlie Papa Tenggo, yang Charlie Zero Sierra Juliet Alpha. Iya sih, kalau untuk urusan hobi sih memang kita kadang-kadang kita pakai logika ya, maksudnya nggak semuanya harus diterjunkan di hobi semua, tapi juga kita harus memikirkan hal-hal yang lain, karena orang kadang-kadang juga keblinger masalah pembiayaan di hobinya begitu. Nah ini nih Om, nah berarti kalau menurut Ameko nih, kalau misalkan tadi kan yang penting bisa apa ya, bisa bisa terkoneksi sama sinkron apa switch antena dan software yang tadi. Ah, ini kalau misalkan radio-radio yang model-model yang lama-lama gitu, menurut orang Meko ada rekomen nggak, atau yang mending beli yang ini aja deh gitu loh, maksudku gitu kan. Karena kan kalau misalkan nggak sinkron juga ngapain, akhirnya nanti jadi buang-buang duit gitu kan. Nah, daripada daripada salah pemikiran, atau misalkan daripada ngambil yang Omeko tadi bilang flag yang harganya sampai puluhan juta gitu, nanggung banget gitu kan. Mending yang ada dipakein switch antena sama software, bisa main di internet, main portable, nah bisa dijalankan di mana-mana tetap.
Nah, kalau misalkan tuh kan ada yang nanya kan, Om mereka bukannya YB1 BLN kan? Nah ini nanti nanti tolong dijawabnya Om Eka ya. Bentar Om Beka, ini nanti dijawab sama Om Ekanya sendiri ya. Nah, begitu. Eh, lupa pertanyaanku tadi, Pak. Pertanyaannya, menurut Om Eko, kalau misalkan radio-radio yang lama, apakah bisa untuk dibuat seperti kayak itu tadi? Apakah memang harus ICOM MK2-nya atau yang lain-lain yang menurut Om Eko rekomend bisa dijadikan semacam portable gitu? Yankee Bravo One Charlie Papa Tango, Yankee Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, back to you my friend. Yankee Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango. Ya Om, ya Waalaikumsalam, menjawab Main Whisky itu temannya Om Fayaz. LCN. Apakah teman saya? Saya nggak Daftar tahu dulu. lagi nggak Saya ada nggak tahu tes. juga nih kontennya apa dulu, gitu kan? Ya, Kesel. Saya Yankee Echo One Bravo 5 November mantan. Ya itu Om BK udah Jadi dijawab ya. dulu konten saya sebelumnya adalah Yankee Echo One Bravo 5 November. Terus saya ganti menjadi Yankee Bravo One Charlie Papa Tango dengan alasan, wah, kayak laporan polisi nih, dengan alasan kalau saat kontes CW itu kebanyakan orang-orang bule-bule sana itu suka salah kalau pada saat menyebutkan konten saya gitu kan. Jadi mereka susah sekali itu kalau untuk mengetuk untuk Yankee Echo itu di CW itu selalu salah dan itu merugikan saya poinnya gitu kan. Ya, Karena Om selalu BK bener. tidak dianggap sebagai KSO dua arah. Nah, akhirnya saya gantilah dengan konten kembali ke konten lama menggunakan Yankee Bravo One Charlie Papa Tango. Dengan operator masih sama dengan Yankee Echo One Bravo 5 November. Itu. Nah, terus menjawab lagi, kalau untuk radio-radio lama, itu dia yang kayak saya bilang. Kalau untuk radio lama mungkin tidak bisa pakai software yang SDR Control for ICOM ini, yang buatan si Apple. Mungkin bisa dicek ke ada situs namanya remotetx.net. remotetx.net. Radio Echo Mike Oscar Tango Echo Tango X-ray dot November Echo Tango. Nah, itu dia support untuk ICOM 700. Saya pernah pakai gitu kan remote-nya dan lumayan enak gitu loh. Radio di Om rumah Putra saya bisa Kubota, bermain di 2 meter. DM aja ya nanti Jadi 2 DM-nya. meternya remote. Itu enak. Terus ICOM 7200, ICOM 7300. Terus 7610. Terus untuk radio lama ya nggak lama banget. Dia bisa yaitu FT991 Alpha. Itu dia bisa 2 meternya bisa di remote juga. Jadi kalau memang berminat memakai software yang berbeda ini ya tinggal direct aja ke webnya. Itu kebetulan project saya sama Markus Yankee kontennya Alpha Kilo 7 Mike Golf. Alpha Kilo 7 Mike Golf itu saya kalau dibaca di webnya yaitu nambah alat gitu kan, nambah alat. Dulu saya disuruh bikin alat, suruh ngerakit awal-awalnya itu, tapi ternyata bisa diakali atau bisa disesuaikan. Kita bisa pakai Raspberry Pi. Jadi Raspberry Pi 3 atau Raspberry Pi 4. Nah, itu kita setting, kita masukkan software ini kita colokin ke radio. Nah, jadi kita panggil di internet. Nah, seperti itu. Tapi ya kembali lagi, saya jujur aja, untuk software yang untuk radio-radio lama ini, karena mereka tidak ada jack LAN port atau direct jack RJ45 untuk ke kabel ke router,
problemnya adalah pasti selalu di network latency atau di ping. Karena pingnya pasti besar. Itu juga dikarenakan servernya itu hanya ada di dua tempat. Di Amerika, satu di tempat di Markus di KTT Markus di dalam hamshake-nya dia, satu lagi servernya ada di saya. Nah, dan kebanyakan server di saya ini selalu terblokir oleh mohon maaf gitu kan, penyedia jasa internet di Indonesia, Kominfo lah, dia pasti ngeblokir karena dianggap koneksi yang terlalu besar. Nah, itu akhirnya saya masih pakai, tapi saya udah jarang pakai. Saya lebih kayaknya sekarang saya mungkin akan lebih sering pakai yang SDR control ini gitu. Pak Yat, Yankee Charlie Zero Sierra Juliet Alpha, Yankee Bravo One Charlie Papa Tango. Back to you. Roger, ya ini langsung dijawab sama Om BK. Ini call sign-nya Yankee Bravo Zero Sierra India Foxtrot, begitu kan, main orang kaya, wah kakak gitu katanya. Ya, begitu Yankee Bravo One Charlie Papa Tango Yankee Charlie Zero Sierra Juliet Alpha. Wah, berarti ini ada pertanyaan yang menyangkut masalah latensi nih. Tadi kan sempat di itu kalau misalkan nggak ada konektor yang langsung ke router kan bisa sampai ribuan milisecond ya, kalau nggak salah hitungannya ya, milisecond atau berapa second gitu kan. Nah, selama ini yang Omeko pakai atau yang pengalamannya Omeko sekarang ini, sebenarnya latensi yang disarankan itu berapa gitu kan? Kalau misalkan koneksi yang terlalu besar di anu sama Kominfo, iya, karena saya juga pernah gitu kan. Ini makanya saya juga paham tentang masalah itu. Cuman kalau untuk latensi ini karena saya sendiri masih belum belum pernah pegang secara langsung, jadi saya belum tahu ya. Nah, berapa nih Om Eko ya untuk latensi yang disarankan untuk nembak servernya ke tadi yang Om Eko sebutkan di US sama yang di Jerman gitu. Kalau yang di Indonesia sendiri kita nggak terlalu berharap lah. Mohon diberikan penjelasan. Begitu Om Eko. Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango, Yankee Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha. Back to you my friend. Yankee Charlie Zero Sierra Juliet Alpha, Yankee Bravo One Charlie Papa Tango. Oh, YB Zero SIF ya? Itu kalau saya panggilannya Polkong itu, polisi Hongkong. Wah, kapan dia suruh main ke rumah saya Om? Itu orang Siap, anak motor tapi menghilang. Wah, kacau itu. Itu teman saya akrab Om. Saya kelayapan ke Bali sama dia itu naik motor gila-gilaan itu. Zaman masih cari itu Om BK. masih bujang gitu kan, si Om Putih Kamil. Kalau bener itu ya, kalau benar YB Zero Sierra India Foxtrot ya gitu kan, gitu. Ya, jadi kalau network latency itu mempengaruhi di penerimaan kita di lawan, gitu loh. Jadi kalau network latency tinggi, otomatis kita CSO sama teman kita CSO di belahan dunia sana itu pasti ada jeda Om. Jeda dengan network latency yang 300-an di saya itu bisa ada jeda sekitar 5 detik Om. Oh iya, 5 detik itu parah Om. Jadi bener-bener mungkin Om Fayaz kalau kayak sama saya itu mungkin akan bener-bener, loh kok nih gue udah ganti kok dia belum jawab gitu kan. Pada saat Om Fayaz mau jawab, saya baru keluar suaranya. Itu yang berpengaruhnya di situ Om. Nah, kalau untuk yang sekarang saya pakai ini, SDR Control for ICOM ini, memang ada jeda juga. Tapi ternyata saya cek hanya nggak nyampe 1 detik. Jadi ada sekian mili detik lah, gitu loh. Nggak nyampe 1 detik, ini ada jeda Om. Tadi pada saat saya bilang back to you, gitu kan. Pada saat Om Fayaz bilang back to you itu saya pencet TX itu ada jeda.
ada jeda gitu loh. Nah, ini kalau menurut saya saat ini adalah yang the best buat saya gitu loh. Karena ternyata benar-benar yang sesuai yang teori yang saya kira itu terbukti bahwa tidak direkomend kalau pakai wifi. Sekencang apapun wifi, sekencang apapun, mau pakai router model apa juga sudah, gitu kan. Dan ternyata ya solusinya ya benar-benar terbukti adalah ya radio direct langsung ke router. Itu Om Pak ya, ganti-ganti. Roger, Roger, Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango, Yankee Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, kembali. Ya, beliau langsung jawab, wah kakak-kakak jadi malu begitu. Berarti jawabannya udah benar begitu. YB0, Sierra India Florida, Yankee Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha. Kalau mau ikutan join di frekuensi, ditunggu begitu Om. Ngomong ada Om Ekonya begitu. Ya ya, oh, berarti benar ya. Wah, 5 detik ya lumayan. Lumayan bikin bibir kering kalau misalkan kita nungguin ya. Berarti hampir sama kayak repeater yang masih satu arah gitu kan. Kita mancarin dulu sama repeater diterima terus baru dipancarkan lagi kan agak agak effort juga gitu nunggunya gitu kan. Wah, kalau misalkan benar sih, sebagus apapun router WiFi, kalau misalkan dibandingkan sama yang direct kabel, ya beda jauh. Kalau menurut saya ya, semoga didukung dengan teman-teman yang lagi nonton gitu. Eh, Nah, kalau misalkan jeda jeda itu oke lah sama ya, mungkin dari kurang dari 1 detik. Kalau misalkan kalau kurang dari 2 detik atau 1 detik masih normal lah, tapi kalau 5 detik, aduh, iya bener sih aku bisa paham sih perasaannya Om Eko sekarang ya. Nah, ini Om, kalau dari saya sendiri nih, ah, kabel kabel LAN itu kan biasanya kan rata-rata kan kalau misalkan panjang pendeknya kan masih berpengaruh tuh. Ah, Om Eko pakai yang versi yang berapa nih? CAT 5 atau CAT 6 gitu. Sambil disalamkan ke Om BK-nya nih, lagi menonton ini. Dia masih setia di live TikTok saya gitu, Om Eko. Yengki Brawawan, Charlie Papa Tango, Yengki Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, over. Yankee Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango. Koreksi Om, tidak mempengaruhi Om, panjang pendeknya kabelan itu tidak mempengaruhi. Mau sependek apapun atau sepanjang apapun juga tidak mempengaruhi. Nah, kalau untuk yang di rumah, saya udah tahun ini sudah berpindah dari Cat 5. Saya sekarang sudah pakai Cat 6E Om. Cat Salam 6E Mas semua Wi. udah saya robah di rumah pakai Yang Cat 6E. situ Hotel Alpha Lebih Sierra. kenceng Om. Sebetulnya ini requestnya si anak ya Om. Dia main game. Main game itu kan ya butuh bandwidth yang besar. Gitu. Jadi bandwidth 1/100 sudah nggak ngangkat Om. Udah sekarang mending cari yang bandwidth 1/1000 gitu Om Fayat jadi. Betul betul, saya setuju nih 1/1000 nih. Iya soalnya kemarin-kemarin tuh ini aja ya saya sendiri ya. Saya masih pakai Cat 5 ya, masih pakai Cat 5 karena ya adanya cuman itu gitu kan. Itu sempat ngalamin trouble-nya bukan main itu kalau misalkan dipakein untuk live stream gini kan. Apalagi ternyata eh, untuk kecepatan upload punya aku masih nggak nyampe nggak nyampe 1500, mentok-mentok itu 1100 loh ternyata kbps-nya. Wah, berarti selama ini langgananku salah nih. Ya, inilah makanya nanti kalau misalkan ada kesempatan untuk ganti provider nanti saya akan ganti yang lebih bagusan begitu. Oke, oke, oke. Kita lanjutkan lagi begitu, Om Eko. Nah, Om Eko, ini kan masih banyak teman-teman ini kan masih belum belum itu ya, belum terlalu memahami apa yang dikerjakan Om Eko sekarang ini ya. Boleh nggak nanti disertakan foto-fotonya atau videonya nanti biar yang mungkin eh,
mungkin yang lagi pakai pakai apa? Pakai apa sih? Pakai YouTube, nanti nontonnya pakai YouTube. Ini kan nanti rencana nanti aku upload juga di YouTube. Nah, itu biar bisa tahu oh seperti ini loh handshake-nya Om Eko. Tapi udah ada ya di GRZ ya, aku lupa. Ya nanti, teman-teman bisa langsung ke GRZ-nya Om Eko ya. Tapi kan nggak semua orang amatir ya. Ya itu aja Om Eko, balik lagi ke foto aja deh. Baru tahu nih. Nah ini ada pertanyaan nih, ada pertanyaan dari Gajah Penyet gitu. Ini saudara saya ini lagi di Kediri, dia juga lagi ngikutin. Nggak nyoba pakai mikrotik Om, terus pisah traffic begitu Om Eko. Terus dapat salam dari Om Azmi Ali, Nine Whiskey itu Hotel Alfa Sierra. Kirim salam buat Om Eko ya gitu. Beliaunya berkata seperti itu Om. Nah, boleh dijawab. Yankee Bravo One Charlie Papa Tango, Yankee Charlie Zero Sierra Juliet Alpha, over. Yankee Charlie Zero Sierra Juliet Alpha, Yankee Bravo One Charlie Papa Tango. Ya buat ya kalau yang bukan amatir, ayo jadi amatir, gitu kan? Ayo jadi amatir, jangan nongkrong doang di kolongan. Karena jadi amatir yang baik itu enak kok. Silaturahmi bisa nggak cuman ke tetangga kanan kiri, ke antar benua. Jadi buat Oh, teman-teman ya monggo jadi amatir gabung di ya. amatir gitu. Ya, apa ya? Tadi nanya apa lagi ya Upaya ya? Upaya masih di grup itu nggak sih ya? Di grup apa? Di grup JXR nggak ya Upaya tadi? Enggak Om, kemarin kan lagi fokus sama XYL kan, yang masuk rumah sakit itu, makanya belum sempat ditarik kembali begitu. Tapi kalau misalkan mau ditarik lagi ya, alhamdulillah begitu. Pertanyaannya itu nggak nyoba pakai mikrotik terus dipisah traffic begitu Om, ganti. Yankee Charlie Zero Sierra Juliet Alpha, Yankee Bravo One Charlie Papa Tango. Eh kebetulan tidak. Nah, kebetulan tidak karena untuk mainan saya ini amatir ini saya pakai koneksi sendiri. Jadi untuk di rumah itu untuk si kecil kalau main game dia pakai internet Orion Fiber. Kebetulan saya jualan gitu kan. Janji patungan sama teman, nah, kami buka usaha untuk Orion. Nah, jadi di rumah sekarang ada tiga ada tiga provider. Jadi dua itu satu Orion, satu lagi nggak perlu ini karena ini punya kantor sebenarnya. Terus sama Starlink. Nah untuk yang internet direct ke ruang radio atau ke handset saya itu saya Starlink. Nah, pernah saya coba, jadi dari routernya Starlink saya nonaktifkan, saya pakai mikrotik. Ternyata ya jadi ada jadi ada hambatan aja. Karena kan kalau di mikrotik itu kan dia pakai firewall itu ternyata mempengaruhi untuk di remote saya. Kalau ada yang komentar, wah kalau nggak pakai firewall nolak aja dong, gitu kan. Kalau masuk virus atau gimana. Kebetulan kan saya remote ini kan saya tidak pakai software. Buat direct yang ke radio kan, di radio ini kan Icom dia tidak ada operating sistemnya gitu loh. Dan kalau untuk security-nya saya nggak begitu percaya sama Starlink. Nggak begitu percaya sama Starlink. Jadi kondisi saat ini Starlink saya itu langsung ke Cisco, tapi memang tidak ada firewall di Cisco saya, tapi saya belok-belok. Dan apalah nggak ada juga yang mau diambil data saya gitu kan, kalau yang di ini karena kan yang dari Starlink direct itu dari uh,
satelit Starlink ke disk saya, dari disk langsung masuk ke Cisco, Cisco langsung ke radio. Cuman untuk itu aja, karena saya pakai routernya bawahnya Starlink, ternyata dia ada pembatas juga di situnya. Nah, akhirnya ya saya pikir, oh ini kalau untuk remote ini ya bener-bener yang bagusnya ya lepas aja, polosan aja gitu, Om Fayaz, ganti-ganti. Roger. Yo, terima kasih atas penjelasannya. Ya, semoga yang bertanya bisa paham ya. Jadi Om Eko dia langsung memberikan penjelasan daripada dipasang mikrotik karena ada firewall. Ya, jadinya mending pakai yang Cisco tapi dibikin belok-belok biar merekanya juga agak kebingungan lagi kan juga nggak ada OS yang berarti di sistem radionya begitu. Ya, terima kasih Om Eko atas penjelasannya. Ya. Jadi ya seperti yang bisa saya bayangkan sekarang ini ya. Sebenarnya sih memang kalau misalkan teman-teman yang kepengen tahu ya memang harus belajar belajar daftar di amatir biar bisa paham. Kalau misalkan belum paham ya banyak yang bantu, swear deh gitu loh. Itu menurut saya karena selama ini mereka teman-teman yang di amatir itu juga nggak sungkan ataupun pasti akan memberikan ilmunya itu nggak tanggung-tanggung bahkan dilebih-lebihkan gitu kan. Makanya ini kalau teman-teman yang masih penasaran ya apa yang diterangkan sama Meko bisa langsung nanti belajar amatir atau daftar di amatirnya begitu. Gabung lah. Kita saudara gitu kan. Saudara seorganisasi kayak gitu. Ya kita kembali Om Meko. Wah, berarti kalau tiga provider lumayan itu ya, lumayan bisa jadi alternatif ya, bisa jadi perbandingan juga sama Omega-nya sendiri gitu kan. Pakai yang ini provider 1, provider 2 atau provider 3 gitu. Nah, kalau menurut kecepatan nih, kalau menurut kecepatan selama ini Omega-nya pakai yang ini ya, yang Orion ya, atau yang Starlink-nya gitu. Soalnya saya sempat agak bingung nih, yang dipakainya yang provider yang mana. Biar latensinya tidak sampai 5 detik, begitu Omega. Boleh dijelaskan. Wah, didukung sama Om Asmi itu. Amatir memang harus, ya berarti bener Om, harus daftar di amatir. Oke, Omega mohon dipenjelaskan untuk provider yang digunakan begitu. Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango, Yankee Charlie Sierra Juliet Alpha, over. Yankee Charlie Sierra Juliet Alpha, Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango. Kalau saat ini untuk di software yang pakai SDR Control for ICOM sama ICOM IC7300 MK2, ini saya pakai internetnya adalah pakai Starlink Om. Pakai Starlink yang resident area Yom ya murah meriah, dan ternyata murah meriah juga udah bagus Om. Nggak perlu ngambil yang pakai jelajahan, nggak usah gitu kan, buang-buang duit. Ambil yang pakai yang residensial aja yang 700.000. Itu sebulan itu udah sekenceng-kencengnya itu Om. Ada kenceng-kencengnya. Karena untuk yang koneksi Orion itu saya masih saya pakai untuk di project saya yang pertama. Radio remote yang di project pertama itu yang 7.200 connect ke Raspberry Pi connect ke Orion. Nah, dari Orion saya bahkan meminta IP sendiri loh. Saya minta IP sendiri untuk si project pertama itu. Tapi tetap aja gitu loh. Network latensinya itu besar sekali, 300-an millisecond network latensinya. Yang mana diharapkan atau yang direkomendasikan untuk pakai yang project saya yang pertama itu adalah di network latency di bawah 100. Nah, ternyata kan memang nggak bisa lah, udah
Mungkin ke depannya mau saya terminate aja itu yang project pertama. Itu karena saya saat ini ya menemukan software ini yang ternyata cocok buat saya gitu loh. Meskipun saya tidak membuat sendiri softwarenya, tapi nyaman saya pakainya. Itu saat ini sih jujurnya ini baru hari ini loh, baru hari ini saya sukses ngeremote di 7300 MK2 dengan software SDR Control ini. Baru hari ini sukses. Nah tadi scan-scan kok Om Fayas lagi sekiu-sekiu gitu kan. Nah saya kebutuhan saya untuk radio remote itu kan ya kayak Om Fayas tahu kan, saya kan jarang ada di rumah, jarang ada di Jawa juga, jarang ada di Indonesia juga. Nah saya butuh untuk kontes, saya butuh untuk kontes, dan saya butuh untuk main CW untuk ST8 ya kalau lagi iseng lah main ST8. Tapi kebutuhan saya yang utama adalah saya bisa kontes dimanapun juga. Nah, dan saya bisa main CW dimanapun juga. Nah, mungkin ada yang orang amatir yang nanya, oh emang bisa kontes pakai remote? Bisa. Karena sesuai peraturan amatir dunia, kontes itu adalah radio dan antena tidak boleh berjauhan. Tapi kan tidak dibahas. Si operatornya ada di mana kan tidak dibahas. Jadi sah-sah saja. Itu karena dengan project saya yang pertama itu saya nggak bisa ikut kontes secara remote Om Fayas. Karena ya itu dia jedanya terlalu besar sampai 5 detik gitu loh. Sedangkan Om Fayas tahu sendiri kita kalau kontes itu kan kita butuh cepat. Next. Yang 008, 59, 001, next. Itu kan selalu cepat gitu loh. Nggak bisa kita terima atau ada orang yang minta mengulang. Wait. Nomor. Itu sih udah next saya udah next. Kita nguber gimana cepat kita dapat poin gitu kan. Nah di software SDR Control for ICOM ini saya lihat-lihat nih banyak fitur-fitur yang bagus gitu loh. Yang ke satu, saya mungkin akan berani pakai kontes karena network jeda KSO kita ini nggak nyampe 1 detik. Meskipun tetap ada jeda, tapi nggak nyampe 1 detik. Dan ini dia bisa ada CW built-in dia langsung di softwarenya. Terus FT8-nya juga built-in. FT8-nya juga built-in. Keren lah nih buat yang di iPad ini atau untuk di Apple ini gitu Om Fayas ganti. Roger, Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango, Yankee Charlie Zero Juliet Alpha kembali. Iya Om, bahkan saya sendiri juga sempat kaget kedua ya, kaget 2 kali maksudnya. Yang pertama itu tadi call sign yang baru. Terus yang kedua ini, wah ternyata saya jadi objek percobaan yang pertama nih untuk hasil tes remote control sama SDR controlnya ini. Jadi merasa beruntung aja gitu. Ya, memang sih selama ini kan saya juga tahu kalau misalkan Om Eko juga jarang sekali berada di GTH ya. Karena kan kadang-kadang memang ada sesuatu yang nggak bisa dikerjakan di GTH gitu. Nah, sepanjang Meko ini ya, istilahnya baru pertama kali ini pakai, berarti untuk result hasil kayak kontes belum bisa ketahuan ya. Karena kan itu tadi mengejar kecepatan gitu kan. Atau Om Eko sebelumnya memang pernah nyoba dalam versi yang bukan dalam bentuk QSO biasa standar gini, yang model cepat-cepat gitu, Om Eko pernah nyoba nggak? Atau bisa dijelaskan gitu? Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango, Yankee Charlie Zero, Juliet Alpha, over. Yankee Charlie Zero, Juliet Alpha, Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango. Sebenarnya tuh mau nyobanya itu kemarin Om, pas ada kontes Belanda tuh.
Papa Alpha Charlie. Papa Alpha Charlie itu kan kemarin tuh dia saya sih tiap tahun itu pasti ikut itu Papa Alpha Charlie kontes Belanda itu. Tahun ini dia nggak ikut karena kemarin ada kegiatan yang menyangkut kerjaan, jadi nggak bisa ikut Om Fayaz. Ya benar, baru kali ini aja nih, baru kali ini pakai menyoba dan ya kalau untuk nyeting udah dari kemarin, cuma kadang-kadang kan ya namanya mumpung di rumah gitu kan, banyakan santainya, jadi kalau udah mumet nggak nemu ya udah saya minggir gitu kan. Nah, baru sukses tadi itu udah baru selesai ya, saya tes tadi nge-scan kok saya ngeliat di waterfall di 260 nih ada yang lagi keso gitu kan. Saya geser lah tuh ke waterfallnya ke sana gitu kan. Ya ternyata upaya lagi safety gitu. Nah ini tadi saya sempat rekam ya video sih keso kita pertama. Siap, terima kasih yang dicariin Golep Papa Hotel. Jadi minta tolong siapin pulpen aja Om. Pulpen di 0815 99 22 069. Saya ulangi 0815 99 22 069. Nanti saya kirim Om Fayaz WA saya, ntar saya kirim ke Om Fayaz videonya. Cuma video sih nggak ada foto-foto gitu Om Fayaz tadi. Siap, terima kasih sudah tercatat nih untuk nomor itunya. Dan semoga teman-teman juga yang lagi dengerin bisa mencatat juga, biar nanti kalau misalkan kepengen tahu itu tadi dokumentasi videonya bisa langsung ke Om Eko-nya ya. Selain mungkin di GRZ juga ada, karena jujur saya belum buka GRZ-nya, cuman ini lagi saya pakai buat live stream begitu. Soalnya kalau misalkan buka sekaligus itu dia agak lelet. Memorinya ternyata kecil, ini kurang begitu. Iya itu Om Eko. Saya sendiri juga pengalaman ini kan sebenarnya untuk live streaming ini kan memori standar yang di laptop ini kan cuma 4 GB ternyata. Eh, sayangnya harusnya sih minimal 8 GB gitu kan baru bisa. Nah ini aku cuman bisa buka 2 aplikasi live TikTok sama aplikasi Ramlock-nya itu biar bisa dimainkan bareng. Nah kalau misalkan buka yang lain Google atau Chrome atau Mozilla gitu, waduh udah pasti berat itu, jadinya nggak kuat. Wah iya ini Pak, kalau yang kontes kemarin Bapak Alpha Charlie kontes ini, iya saya emang juga nggak ikut ya, masih dalam posisi istirahat juga ya, belum sembuh bener gitu. Ini jujur aja saya juga baru dapat ilmu baru nih Om Eko. Kalau misalkan untuk yang kemarin yang sempat kita obrolin yang tentang remote antena itu, saya memang sudah bisa ngebacanya tapi sampai sekarang belum pernah praktek. Mungkin kayaknya lebih tertarik yang seperti ini, nanti saya akan, ya minimal nanti saya akan pelajari yang ICOM MK2-nya dulu deh untuk manual booknya gitu kan. Nanti kalau misalkan yang softwarenya itu baru bisa diselaraskan sama kebutuhan kita masing-masing gitu. Ya biar enak gitu. Kalau nggak gitu nggak ketemu nih. Tapi semoga nanti saya dapat videonya bisa saya pelajari juga begitu. Demikian teman-teman. Om Eko, sorry kok teman-teman. Om Eko dapat salam dari Yankee Charlie 8 Golep Papa Hotel gitu Om. Ya, demikian. Nah ini satu pertanyaan yang terakhir nih Om Eko sebelum kita tutup karena saya harus minum obat. Nah, selama ini kalau misalkan setting, tadi kan Om Eko sampai ada tenaga IT sendiri gitu kan ya. Tenaga IT sendiri gitu. Nah, apakah orang IT-nya itu paham tentang amatir radio juga? Mohon diberikan penjelasan Omega. Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango, Yankee Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, over. Yankee Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango. Gak ada orang IT Om. Saya sendiri Om, nyeting saya sendiri.
gitu getting kan kayak saya pernah cerita ke waktu pas di rumah Om Fayas gitu kan. Sebelum saya kelayapan main di air ini kan saya dulunya IT Om. Gitu. Jadi basic-basic network jaringan, basic-basic ke internet atau basic-basic remote komputer itu ada gitu. Jadi semuanya ngetik sendiri Om, nggak ada nyuruh orang. Nah, nggak kuat gajinya Om Fayas ganti-ganti. Kirain tenaga IT-nya dari SDM yang lain begitu. Ternyata mereka sendiri. Sempat sempat agak kurang gitu kok manggil tenaga IT sendiri gitu kan. Oke. Meko, terima kasih atas keso di hari Imlek ya. Misalkan kita tetapin dihubungkan sama hari liburnya ya. Saya sebenarnya juga apa ya? Ini ilmu baru bagi saya dan saya sangat berterima kasih karena dari Om Eko lah saya bisa tahu info seperti ini. Kalau misalkan nggak ada Om Eko juga nanti kalau pas ada tongkrongan kita tanyain, ya saya plong-plong gitu nanti. Sebenarnya dari sini saya sudah bisa menjawab nih, apalagi tentang latensi tadi nih, bisa jadi bahan pertimbangan untuk bertanya-tanya yang lebih serius lagi begitu. Saya harus minum obat ceritanya karena jam 22.15 sudah ditentukan jadwal minum obatnya. Begitu, Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango, Yankee Charlie Sierra Sierra Juliet Alpha, mohon izin clear up. 73, salam sehat buat keluarga. Sampai jumpa. See you. Yankee Charlie Zero, Sierra Juliet Alpha, Yankee Bravo One, Charlie Papa Tango. Oke Om Fayas, tetap jaga kesehatan Om. Ini saya lock ya Om. Saya lock di 21260 di 1511 UTC. Oke Om Fayas, salam sehat Om Fayas. 73. 73, terima kasih. Teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak dari awal hingga akhir dan saya mohon maaf karena saya harus minum obat dan harus istirahat karena saya masih dalam proses kesehatannya. Nanti semoga kalau ada yang kepengen sesi-sesi seperti ini boleh langsung DM saya, nanti kita jadwalkan waktunya begitu. Saya Yengki Cali Sera Sera Jurat Alfa, mohon izin untuk undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.